Misalnya ada pertanyaan, listrik di rumahmu, arus di rumahmu berasal dari mana? Kamu akan bilang dari Python, dari Karangkates, dari Wulingi, bahkan ada yang bilang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab itu harus dari mana, maka perlihatkan. Kita lihat pusat pembangkit adalah, nah, ini bisa dari Karangkates, dari Python ya. Itu pusat pembangkitnya. Bagaimana pusat pembangkit itu masuk ke konsumen, istikan konsumen. Nah, dan dari mana arusnya? Arus di konsumen ini apakah berasal dari ini ya, arus dari konsumen. Jadi arus dari konsumen ini apakah berasal dari ini atau berasal dari trafo ini misalnya ya. Berasal dari trafo ini. Oke, kita lihat. Misalnya konsumen-konsumen di daerah Kota Malang ini ya. Kota Malang ini membutuhkan arus 10.000 ampere ya. Terlalu kecil. Oke, 20.000 ampere. Jadi rumah-rumahnya kalau dikumpulkan arusnya sejumlah 20.000 ampere. 20.000 ampere tidak semuanya masuk ke konsumen. Kalau misalnya konsumennya cuma satu, yaitu hanya untuk ngecas HP saja misalnya. Maka yang mengalir di sini, yang mengalir di konsumen itu juga 0,001 ampere. Padahal yang mengalir PLN wajib memberi daya di Kota Malang ini adalah 20.000 ampere. Tapi yang terbayar adalah 0,001 ampere hanya untuk ngecas HP. Apakah PLN itu rugi? Ya rugi. Tapi apakah itu mungkin? Ya mungkin saja. Karena jika semua konsumen ini pergi semua misalnya rekreasi ke Jawa Barat ya atau rekreasi ke Jawa Tengah sehingga perlu berhari-hari, maka hampir semua penduduk konsumen tuh penduduk Malang tuh pergi semua misalnya. Hanya satu yang kancret di kota yaitu hanya ngecas HP saja. Kemudian listriknya pakai Surya Cell buatan sendiri penerangannya. Ngecas HP-nya dia nggak mau biar masih bayar PLN. Tapi bayarnya dia cuma bayar sewa saja ya, bayar sewa volt ampernya itu dan bayar energinya yang 0,001 ampere per jam. Ya, jadi tinggal berapa jam dia memakai itu. Nah, terus 20 ribunya tadi kemana? Nah, tentunya pertama ini misalnya distribusi ada dikirim ke Kota Malang, ada ke Probolinggo, ada ke Madiun yang dekat-dekat Kota Malang. Tapi yang jauh langsung dikirim ke Waru, Kota Waru ya. Nanti Waru disebar kemana-mana. Jadi untuk daerah yang sekitar Karangkates, misalnya ini Karangkates, mungkin langsung ke kota. Kota itu tegangannya kan berapa? 20. Gardunya kamu lihat di pinggir-pinggir kota biasanya. Kebun Agung, di Blimbing, di Singosari, mungkin daerah Ngantang, di Batu itu ya. Itu pusat-pusat gardunya yang mau dikirim ke kota. Kalau di daerah-daerah yang sepi pegunungan dikirim transmisi sampai 500 kV. Ini kalau saya malah mendengar 750 kV. Ini masih tertulis 500 kV. Nah, ini harus mengalir 20.000 ampere. Nah, supaya bisa mengalir 20.000 ampere, magnetnya di sini harus juga berkemampuan menghasilkan arus 20.000 ampere. Jadi kalau arus itu adalah magnetnya, tapi kalau tegangan itu adalah lilitannya. Jadi kalau butuh tegangan tinggi berarti lilitannya 500 kV di sini ya, berarti lilitannya itu besar, lilitannya itu banyak. Kalau butuh arus besar, maka magnetnya yang besar. Kalau magnetnya besar, sehingga arus dari pembangkit ini besar. Jadi arusnya ini dari sini besar. Kenapa arus dari pembangkit bisa besar? Yaitu karena di sini permintaan magnetnya itu besar. Karena trafonya besar. Dan mengapa pembangkit bisa keluar 20.000 ampere? Ya karena pembangkitnya besar juga. Magnetnya besar, konduktornya besar. Kalau misalnya trafonya kecil gimana? Misalnya trafo untuk cas. Jadi dari pembangkit sumber dayanya ini hanya untuk ngecas. Kalau trafonya besar, tentunya arus di sini juga besar, arus yang masuk ke trafo. Tapi kalau trafonya kecil, sak chargernya kamu HP, ya keluarnya di sini juga kecil karena hanya membutuhkan arus yang kecil.
trafo yang kecil untuk charger itu kan kecil, maka harusnya juga kecil. Pembangkitnya gede, berarti arus yang gede kemana? Terbuang. Jadi contoh arus yang terbuang itu, misalnya kalau kamu lihat di sini ya, arus terbuang itu saya gambarkan di sini. Kok bisa Pak arus terbuang? Saya gambarkan, ya, misalnya trafo, ini trafo, kan? Ini mananya besar, mananya besar. Jadi ini mananya besar. Kalau mananya besar, maka akan mengalir arus yang masuk sini besar. Ya, yang masuk situ besar. Jadi arus primer besar. Tetapi arus sekunder tergantung dari bebannya ini. Kalau bebannya R itu R resistansinya besar, maka sangat besar sekali, maka ini hanya keluar 0,00001 ampere. Kenapa ini kok keluar kecil? Padahal ini besar, ini besar. Ini 20.000 ampere. Ya karena magnetnya ini kecil, ya. Magnetnya kecil. Cuman butuh 0,001 ampere untuk charger HP. Ya, ya akhirnya 20 ribunya terbuang. Nah, jadi 20 ribunya di sini itu terbuang, gitu ya. Jadi magnet-magnet di sini itu besar, magnet di sini besar. Magnet di sini juga besar, tergantung RT-nya, berapa jumlah penduduknya. Jadi trafo menentukan itu besar. Terus kalau semua ini pada pulang ke merantau atau rekreasi, pulang ke daerahnya masing-masing, sehingga itu kota kecil, ya semuanya akan mengalir 20 ribu misalnya ya. Tapi yang mengalir ke ini hanya 0,001 ampere tadi. Sehingga listrik PLN hanya menerima duit sedikit karena semua terbuang. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, arusmu dari mana? Ya dari trafo, dari magnet ya. Sehingga ini sudah nggak ada hubungan dengan ini sebetulnya. Jadi pembangkit dengan rumah, dengan konsumen rumah hanya dihubungkan oleh magnet-magnet trafo, gitu ya. Seandainya di rumah kamu ada 3 stop kontak, tentunya kalau di rumah itu kamu yakin bahwa itu adalah sepepas. Tapi bagaimana membuktikan kalau jala-jala yang ada di rumahmu itu adalah satu pas atau bahkan 3 pas? Karena kita tidak bisa menduga-duga dengan yakin apakah satu pas atau 3 pas. Terutama kalau stop kontak itu di laboratorium, di gudang, atau di bengkel. Karena alat-alat di laboratorium atau di bengkel sering membutuhkan jala-jala 3 pas. Nah, seperti kita ketahui, setiap satu stop kontak ini adalah ada 2 colokan, sepasang colokan, ada lubang 2. Yang satu adalah fasa, yang satunya lagi adalah ground atau netral. Nah, yang saya gambarkan ground atau netral adalah yang berwarna coklat. Kita lihat nih coklat. Kemudian yang punya fasa adalah yang berwarna biru, hijau, dan merah. Nah, seperti Anda sudah kenal, jika mengukur N dan yang berfasa, misalnya dalam ini mengukur N dan B, maka tegangannya secara RMS adalah 220. Begitu juga untuk N dan C, itu adalah juga 220 efektif. Kemudian untuk
N dan A adalah juga 220. Nah, ini masih belum bisa membuktikan apakah dia satu pas atau tiga pas. Kita ukur sekarang antar pasanya. Contoh, kalau kita ukur antar pasanya adalah, kita ukur antar pasanya kalau seperti ini, B dan C dapat tegangan akar 3 kali 220, maka stop kontak yang sebelah kiri dan stop kontak yang tengah adalah berbeda fasa. Nah, kemungkinan yang lain juga demikian. Misalnya ini juga akar 3 220, ini juga ya akar 3 220. Jadi kesimpulannya adalah stop kontak ini adalah 3 fasa. Bagaimana kalau 2 pas? Kalau 1 pas saja. Kita lihat kalau 1 pas. Nah, sama awalnya. Jadi awalnya itu netral dengan biru, netral dengan biru, netral dengan biru. Ini kebetulan warnanya saya beri warna biru ya. Warnanya saya beri warna biru. Kemudian seperti tadi juga tegangannya adalah 220 volt RMS, 220 volt RMS untuk C dan N, kemudian untuk A dan N 220 volt. Kemudian kita ukur antar fasanya 0. Berarti dia stop kontak kiri dan stop kontak tengah satu pas. Selanjutnya juga 0 volt. Tengah dan kanan berarti satu pas. Lanjut. Ini berarti juga satu pas. Tuh ya. Jaringan rumah dari suatu kompleks perumahan. Kita lihat kalau netralnya kita lihat adalah mengalir, dialirkan atau diadakan di semua rumah. A1, A2, A3 juga ada hitam ini, B1, B2, B3. Kemudian juga ada hitam lagi di C1, C2, C3. Yang hitam ini kita sebut netral ya, atau menuju ground. Kemudian ada hijau di sebelah A1, A2, A3. Kemudian merah di B1, B2, B3. Kemudian merah, kemudian biru di C1, C2, C3. Jika antara hijau dengan hitam disambung satu beban, misalnya lampu, maka lampunya menyala. Begitu juga di B1, B2, B3, begitu juga C1, C2, C3. Jika di sini terjadi insiden, jadi kabel di sini putus, maka A1, A2, A3 mati. Sedangkan B1, B2, B3, C1, C2, C3 masih menyala. Nah, seandainya A1 dan B1 itu bersaudara, maka yang hitam ini ya, kabel hitam ini disambung ke kabel merah di sini, maka lampu di A1 akan nyala. Nah, misalnya ini adalah motor listrik 3 pas untuk penyediaan air, untuk menyedot air. Maka motor 3 pas ini akan membutuhkan jala-jala 3 fasa. Jadi disambung. Hijau masuk ke terminal hijau, biru masuk ke terminal biru, sedangkan merah masuk ke terminal merah. Maka motor akan berputar dengan baik dan tidak rusak. Seandainya tadi yang di hijau tadi itu rusak, terjadi insiden, maka apapun, bagaimanapun, motor tidak bisa diputar atau dihidupkan. Kalau misalnya di jumper biru dengan merah, ya merah di jumper dimasukkan ke terminal hijau, ya maksudnya ke terminal hijau, maka motor akan merusak, ya begitu. Kemudian masih ada lagi. Nah, apa ini? Ini adalah genset. Genset A. Ini
mempunyai gelombang biru. Nah, ZZA biru ya, gelombang biru. Ini sama-sama satu pas, frekuensi 50 dan tegangan amplitudonya sama dengan yang hijau. Genset B ini mengeluarkan gelombang hijau, sama juga amplitudonya sama, jumlah pasanya satu sama, dan frekuensinya sama 50. Tetapi jika di paralel tidak bisa. Karena apa? Saling membebani dan saling mensuplai. Karena apa? Gelombang biru dan gelombang hijau walaupun frekuensinya sama, walaupun amplitudonya sama, tetapi tidak satu pas. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa itu satu pas atau tidak, maka dikasih lampu seperti rangkaian di sini ya. Kasih lampu seperti kasih lampu ini ya. Nah, selama masih ada beda fasa, maka lampunya menyala. Nah, bagaimana untuk membuat ini syarat membuat genset A dan genset B itu bisa diparalel, maka menunggu lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Karena gelombang biru dengan gelombang hijau sudah berimpit. Bagaimana cara mengimpitkannya? Tentunya di sini ada settingan ya. Ada settingan-settingan juga. Jadi kalau kamu membeli generator atau membeli genset, perhatikan juga filternya. Filternya ada apa saja. Maka mungkin tanpa filter settingan, genset A, genset B, begitu di paralel otomatis jadi pasanya sama. Bisa juga kalau memang ada keterangan secara otomatis. Tetapi kalau tidak ada keterangan itu, jangan coba-coba berani. Settingannya harus jelas. Settingan untuk membuat genset A dan genset B menjadi berimpit tegangan luarannya. Nah, saya kira begitu. Di layar tampak 3 gelombang, yaitu gelombang warna biru, warna biru metalik, dan warna kuning. Kita melihat ada tegangan PR1, PR2, dan PR3. PR1, PR3, dan PR2. Tegangan PR1 ini mempunyai tegangan efektif yang sama, yaitu misalnya bila dari puncaknya adalah 50, puncaknya 50 ya, maka PR1-nya adalah 50 per akar 2. 50 per akar. Ini namanya tegangan netral. Jadi masing-masing mempunyai tegangan yang sama. Nah, bagaimana tegangan antar fasanya? Tegangan antar fasanya kita melihat seperti ini ya. Ya, seperti ini saya besarkan. Ya. Di sini ada VBC. Jadi saya anggap yang biru metalik ini adalah fasa C, ya kan? Fasa C yang biru. Sedangkan yang merah adalah fasa B, sedangkan yang hijau adalah fasa A, ya, fasa A. Ya, yang hijau fasa A. Oke, kita lihat di sini antara biru dengan merah. Kita sebut VBC. Itu adalah tegangan antar fasa, yaitu antara fasa merah dan fasa biru metalik. Kemudian ada tegangan VAC, yaitu antar fasa antara hijau dan biru metalik. Kita sebut VAC. Kemudian ada tegangan VAB. Kita sebut tegangan hijau itu A, sedangkan tegangan merah adalah B, VAB. Jadi VAC, VBC, dan VAB adalah tegangan antar fasa yang besarnya secara RMS adalah
akar 3 kali akar 3 kali RMS-nya. Jadi kalau tadi RMS satu pasanya adalah 50 dibagi akar 2. Kemudian kalau dijadikan nilai antar pasanya, maka 50 dibagi akar 2 dikali akar 3. Jadi akar 3 dikali 50 akar per akar 2. Ini adalah tegangan 3 pas, tegangan antar pasang. Ya. Selanjutnya bisa kita lihat pada ini, apa maksudnya ini? Kita lihat ini adalah rangkaian sumber 3 fasa, ya. Rangkaian sumber 3 fasa. Ini fasa A, fasa B, dan fasa C. Semua mengalirkan arus listrik ke beban. Nah, kita lihat V lampu rumah. V lampu rumah itu cukup satu pas. Kita lihat yang ini adalah diambil dari fasa B ke netral. Itu juga ini lampu merah yang sebelah ini dianggap diambil dari fasa C ke netral. Kemudian bisa juga lampu rumah yang lain bisa diambil dari fasa A ke fasa netral. Satunya fasa C ke fasa netral. Jadi itulah lampu merah. Atau beban-beban di rumah itu sering pakai fasa netral. Jadi rata-rata rumah itu langganan satu fasa. Sedangkan kalau dilihat lampu jalan itu adalah dari antar fasa. Ya, diambil energinya antar fasa. Contoh lampu jalan yang warna kuning ini diambil dari fasa B dan fasa C. Jadi tegangannya ini lebih tinggi, ya. Yaitu kalau di jalan yaitu akar 3 kali 220 tegangan RMS-nya. Lampu jalan yang lain yang ini diambil dari fasa B terhadap A. Kemudian dari fasa A dan fasa C ada beban mesin 2 fasa. Jadi mesin 2 fasa itu mempunyai tegangan akar 3 kali 20. Itu seolah-olah 2 fasa, padahal bisa saja 1 fasa. Tapi tegangan yang cocok adalah antar fasa kalau di jalan-jalan. Maka tidak apa-apa di supply dari fasa A dan fasa C. Jadi tegangannya itu tetap sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk mesin 3 fasa itu harus dipasok dari 3 fasa, yaitu mesin yang sebelah ini dipasok dari fasa A, dan dari fasa B, dan dipasok lagi dari fasa C. Berarti normal pemasokannya, maka dia bisa berputar normal. Kalau fasanya salah atau dijumper ke fasa yang sudah pasangkan, maka akan terjadi kerusakan mesin. Saya kira itu penjelasan untuk sebagian analisa untuk gelombang energi 3 fasa atau gelombang listrik 3 fasa.